Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arneta Zabrina dengan NIM 2018-210557. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal metode penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Consumer Goods. Untuk yang pertama yaitu mengenai latar belakangnya. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi dari perusahaan tersebut. Perusahaan akan mengungkapkan praktik tanggung jawab sosial agar bentuk kontribusi yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Pengungkapan CSR di sini adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok tertentu dalam masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan. Pengungkapan CSR ini dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan juga likuiditas. Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan ekuitas perusahaan. Jika semakin tinggi tingkat profitabilitasnya, semakin tinggi pula tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Karena perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dapat mengatasi timbulnya biaya-biaya atas pengungkapan tanggung jawab sosial tersebut. Ukuran perusahaan atau size merupakan suatu skala yang berfungsi untuk mengklasifikasikan besar kecilnya entitas bisnis. Skala ukuran perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Perusahaan besar cenderung akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil tentunya. Selanjutnya, variabel yang ketiga yaitu likuiditas, bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan komitmen pembayaran keuangannya. Semakin tinggi rasio likuiditas, maka akan semakin baik bagi investor. Perusahaan yang diminati investor adalah perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas yang cukup tinggi untuk standar perusahaan sejenisnya. Dalam penelitian saat ini, menggunakan sampel perusahaan consumer goods yang terdaftar di BEI pada periode 2015 sampai 2019. Perusahaan yang bergerak dalam sektor consumer goods memiliki resiko bisnis rendah dan industri ini yang akan terus dibutuhkan. Karena manusia pasti akan membutuhkan barang-barang konsumsi untuk keperluannya sehari-hari. Bahkan bisa disebut sebagai kebutuhan pokok. Nah, maka dari itu, peneliti mengambil sebuah sampel penelitian dari perusahaan consumer goods karena mengingat betapa pentingnya perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap CSR? Lalu yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap CSR? Dan yang ketiga yaitu, apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap CSR? Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menguji pengaruh profitabilitas terhadap CSR. Yang kedua, menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap CSR. Yang ketiga, menguji pengaruh likuiditas terhadap CSR. Baik, untuk selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Berdasarkan uraian teoritis dan beberapa uraian penelitian terdahulu, dalam penelitian ini, profitabilitas sebagai X1, ukuran perusahaan sebagai X2, likuiditas sebagai X3, X1, X2, dan X3 merupakan variabel independen penelitian yang mempengaruhi pengungkapan CSR.
dan di mana CSR ini adalah sebagai variabel dependent atau Y-nya. Untuk selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. H1 yaitu profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Dian Yuni Damayanti tahun 2017 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap indeks tanggung jawab sosial perusahaan. Dan juga penelitian Elmalisa Septiani, Tika Sari, Ani Widyasmara, dan Nik Amah tahun 2019 yang menyatakan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CSR. Jadi dalam kerangka pemikiran tersebut, simbolnya adalah positif negatif. Lalu hipotesis yang kedua atau H2 yaitu mengenai ukuran perusahaan yang mengatakan positif. Artinya ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini tentunya didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Dian Yuni Damayanti tahun 2017 dan Anak Agung Windra Lorna Pramesti dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasi tahun 2020 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Lalu hipotesis penelitian yang ketiga yaitu mengenai likuiditas. Dikatakan bahwa positif negatif, artinya likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini tentunya didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Irin Fauzia dan Nur Fajrih Asyik tahun 2019 yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dan juga penelitian Elmalisa Septiani, Tika Sari, Ani Widyasmara, dan Nik Amah tahun 2019 yang menyatakan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CSR. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Yang pertama, terdapat rancangan penelitian. Berdasarkan metode penelitian ini tuh menggunakan penelitian historis dan penelitian kausal. Karena data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia, dan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan likuiditas terhadap pengungkapan CSR. Selanjutnya terdapat batasan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menyadari adanya keterbatasan operasional dan sumber daya yang digunakan. Maka peneliti membatasi pada yang pertama, membatasi variabel yang digunakan, yaitu dalam pengukuran faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Hanya menggunakan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan juga likuiditas. Yang kedua, membatasi sampel yang diteliti, yaitu hanya meneliti perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, membatasi periode. Dalam penelitian ini hanya meneliti pada periode 2015 sampai 2019. Lalu yang ketiga, terdapat identifikasi variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependent dan variabel independent. Di antaranya adalah yang pertama, variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan yang kedua, variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi yaitu profitabilitas diproksikan dengan rasio return on equity atau ROE, ukuran perusahaan diproksikan dengan total aset atau in of total asset, dan yang terakhir yaitu likuiditas diproksikan dengan current ratio. Lalu yang keempat, ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama, mengenai CSR. CSR dapat diartikan sebagai pengungkapan informasi yang berkaitan dengan kegiatan sosial dan lingkungan yang tertuang dalam Sustainability Report. Nah, untuk pengukuran nilai pengungkapan CSR menggunakan standar pengungkapan Sustainability Report yang dikeluarkan Global Report Initiative Version 3.1 atau GRI yang telah disesuaikan dengan pelaksanaan CSR di Indonesia. Indikator pengungkapan tanggung jawab ini antara lain
mencakup indikator kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pengukuran dilakukan dengan memberi skor 1 pada setiap indikator yang diungkap oleh perusahaan pada laporan tahunan dan memberi skor 0 pada indikator tersebut jika tidak diungkap. CSR sendiri dapat diukur dengan rumus CSR/IY sama dengan sigma XKY dibagi jumlah indikator, di mana CSR/IY adalah CSR, indeks perusahaan Y, dan sigma XKY adalah jumlah informasi yang diungkapkan pada setiap indikator. Yang kedua yaitu profitabilitas. Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh profit atau efektivitas terkait pengelolaan manajemen perusahaan. Profitabilitas dalam penelitian ini diproyeksikan dengan return on equity atau ROE yang dapat dihitung dengan rumus ROE sama dengan laba bersih dibagi dengan ekuitas. Lalu yang ketiga, ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang berfungsi untuk mengklasifikasikan besar kecilnya entitas bisnis. Size dapat dihitung dengan in of total asset. Rumusnya adalah size sama dengan ln dalam kurung total aset, di mana firm size adalah ukuran perusahaan dan LNTA adalah logaritma natural dari total aset. Yang keempat yaitu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan komitmen pembayaran keuangannya. Semakin tinggi angka rasio likuiditas akan semakin baik bagi investor. Likuiditas dalam penelitian ini diproyeksikan dengan current ratio yang dapat dihitung dengan aktivitas lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Selanjutnya terdapat populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan consumer goods. Sampel yang digunakan adalah perusahaan consumer goods pada periode 2015 sampai 2019 yang termasuk dalam kriteria. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling agar mendapatkan hasil yang representatif. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan consumer goods yang terdaftar di BEI secara berturut-turut pada periode 2015 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan yang menerbitkan annual report di Bursa Efek Indonesia untuk setiap tahun penelitiannya dan mengungkap CSR di dalamnya secara berturut-turut mulai tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga, perusahaan yang menggunakan satuan mata uang rupiah dalam annual report. Yang keenam yaitu data dan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan consumer goods yang terdaftar di BEI secara berturut-turut pada periode 2015 sampai 2019 dengan kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sekunder tahunan yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi didapat melalui publikasi laporan keuangan lengkap yang dilakukan oleh perusahaan consumer goods di website BEI. Metode pengumpulan data yaitu dengan metode dokumenter. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan uji statistik, di mana deskriptif ini digunakan untuk melihat gambaran deskriptif dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, maksimum dan minimum. Hasil analisis ini dapat diperoleh gambaran umum variabel yang diamati yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan likuiditas. Lalu yang kedua yaitu analisis statistik. Analisis ini menggunakan metode MRA atau Multiple Regression Analysis. MRA ini adalah alat multivariat yang digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Nah, terdapat tahapan pengujian. Yang pertama yaitu uji simultan terlebih dahulu atau UJF. Digunakan untuk menguji apakah secara simultan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan likuiditas secara signifikan mempengaruhi pengungkapan CSR. Lalu uji yang kedua yaitu uji parsial. Digunakan untuk menguji apakah secara parsial
Profitabilitas, ukuran perusahaan dan likuiditas yang terdapat dalam persamaan secara signifikan mempengaruhi corporate social responsibility. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.